Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear 3 variabel. Jadi sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Inosensia Griselda Divianadu, saya biasa dipanggil Diva. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z dari X plus Y plus Z sama dengan 2, 2X min Y min Z sama dengan 4, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1. Nah, sekarang kita andaikan yang ini menjadi persamaan 1, yang ini menjadi persamaan 2, yang ini menjadi persamaan 3. Nah, sekarang kita cari yang sama. Yang sama nih yang mana? Nah, ternyata yang sama itu persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita tulis ya. Kita tulis X, persamaan satunya itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan 2-nya yaitu 2X min Y min Z sama dengan 4. Lalu di sini kan yang sama itu adalah XX, YY, dan ZZ. Nah, tapi tandanya beda. Nah, di sini saya akan beri catatannya, note-nya. Sini saya akan memberi catatan, yaitu sama tanda beda, tanda beda berarti dia plus. Kalau sama tanda sama berarti dia min. Nah, di persamaan 1 dan 2 ini X, Y dan Y, Z dan Z itu kan sama, tapi tandanya beda. Maka kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini, yaitu sama tanda beda, berarti kita pakai plus. Nah, kita tinggal kerja nih, plus. Oke. Lalu kita coret Z, Y, coret Z. Nah, ini 2X ditambah 2X berarti 3X. Ini ada 1 di depan X, hanya saja tidak ditulis ya. Lalu sama dengan 2 tambah 6 hasilnya 6. 2 tambah 4 hasilnya 6. Lalu X sama dengan 6 per 3. X sama dengan 2. Maka kita sudah mengetahui X-nya. Nah, ini kita simpan. Lalu sekarang kita mencari Y-nya. Di sini kita pakai persamaan yang kedua, yaitu persamaan 2 yaitu 2X Nah, di sini sekarang kita akan cari Y-nya. Kita cari Y menggunakan persamaan 1 lagi. X-nya itu diganti dengan 2. X-nya diganti dengan 2. Lalu plus Y di plus Z sama dengan 2. Nah, Y ditambah Z sama dengan 2 plus 2. Nah, kenapa tiba-tiba ada 2? Jadi, dari 2 yang ini dipindahkan ruas ke sini. Nah, dia yang awalnya tadi positif sekarang menjadi negatif. Lalu kita lanjut. Y plus Z sama dengan 0. Y sama dengan min Z.
Nah, kenapa tiba-tiba ada Z di sini? Dari Z yang ini kita pindahkan ruas dari yang positif dia menjadi negatif. Lalu yang 0 ini dikemanakan? Kita abaikan saja. Lalu sekarang kita mencari Z-nya. Z-nya kita simpan untuk kita mainkan. Nah, mainkan kemana? Kita masukkan saja ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga, X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Nah, X-nya ini kita gantikan dengan 2. X yang ini kita gantikan dengan 2 karena sudah ditemukan tadi. X yang ini kita sudah temukan. Kita ganti dengan 2. Lalu ditambah 2 plus dalam kurung min Z. Kenapa min Z? Karena tadi Y yang ini kita sudah temukan, yaitu yang ini. Ya, kita sudah temukan, jadinya dia hasilnya min Y. Lalu plus 3Z sama dengan 1. Lalu kita kalikan dulu yang ini 2 dikali min Z hasilnya min 2Z plus 3Z sama dengan 1. Nah, 2 yang ini kemana? Kita pindahkan ruas lagi. Kita pindah ruas ke sini. Karena dia awalnya positif, maka sampai di sini dia menjadi negatif, jadi min 2. Nah, lalu min 2Z ditambah 3Z. Utang dibayar 3, hasilnya berarti 1. Berarti karena sisa 1, maka kita tulis Z saja. Tidak usah tulis satunya. Z sama dengan 1 kurang 2 hasilnya min 1. Jadi kita dapat mengetahui ya bahwa kita dapat mengetahui nilainya dari X sama dengan 2, dari Y sama dengan min Z, dan dari Z hasilnya adalah min 1. Nah, seperti itu contoh soal nomor 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Yaitu nomor 2. Saya tulis soalnya dulu ya. Ini soalnya, yaitu diberikan persamaan X ditambah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 2. 2X minus Y plus Z sama dengan 5. 3X minus 2Y minus Z sama dengan 3. Di sini saya jadikan persamaan, misalkan menjadi persamaan 1, di sini persamaan 2, dan di sini persamaan 3. Lalu sesuai peraturan yang tadi, kita cari nih mana yang sama. Nah, yang tadi sini ada nih yang sama, yaitu persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3. Nah, apa yang sama? Yaitu X dan X. Maksudnya apa yang sama yaitu Z dan Z. Sorry. Lalu kita tinggal eliminasi saja nih. Yaitu kita tulis 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5. Lalu persamaan 3-nya yaitu 3X dikurang 2Y dikurang Z sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan eliminasi. Nah, dengan apa nih? Apakah dia plus atau minus? Nah, sesuai catatan yang tadi, yaitu
sama tanda beda plus sama tanda sama minus. Maka di sini adalah di X ini dia Z-nya sudah sama tapi tandanya beda. Maka di sini kita pakai plus. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi nih. Kita eliminasi, Z-nya kita coret saja. Z-nya kita coret saja. Lalu kita tinggal tambahkan 2 ditambah 3 hasilnya 5x dikurang y ditambah 2y hasilnya 3y. Di sini di depan y yang ini itu ada 1. Nah, 3y sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, ini persamaan 4-nya. Lalu, sekarang kita akan mencari persamaan 5. Saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi, kita tulis persamaan satunya X Nah, saya lanjut teman-teman. Sekarang kita akan mencari persamaan 5-nya. Di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, mengeliminasi persamaan 1 yaitu kita tulis X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 2. Lalu persamaan 2-nya itu 2x dikurang y plus z sama dengan 5. Nah, di sini kita harus mengeliminasi z lagi ya teman-teman. Kita harus mengeliminasi z. Kenapa z? Tadi kan kita pada persamaan keempat tadi kan kita mengeliminasi z. Maka di persamaan dalam mencari persamaan 5 maka kita harus eliminasi lagi z. Karena kalau misalnya bukan eliminasi z, maka nanti dia tidak akan ketemu. Jadi kita eliminasi. Di sini kita pakai yang ini. Di sini sebenarnya ada 1 ya teman-teman. Jadi kita balikan saja 1, 2. Nah, sekarang tinggal kita kali nih. 1 dikali X hasilnya X ditambah 1 dikali 3Y hasilnya 3Y, 1 dikali 2Z hasilnya 2Z. Hasilnya 2Z. Lalu yang kita bagian bawahnya sekarang yang bagian bawah 2 dikali 2x hasilnya 4x minus 2 dikali y hasilnya 2y, lalu tambah 2 dikali z hasilnya 2z. Oh ya, ini sama dengan 1 dikali 2 hasilnya 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, sekarang kita eliminasi deh. Nah, kita eliminasi yaitu kenapa di sini dikurang? Karena kita lihat catatan yang tadi itu bahwa kalau sama tanda sama maka di minus. Maka di sini tinggal kita kurang. Di sini x dikurang 4x hasilnya min 3x ditambah 3y dikurang min 2y hasilnya adalah 5y. Nah, kenapa 2y? Karena di sini saya masukkan 3 dikurang min 2. 3 ya. 3 dikurang
dikurang min 2. Nah, hasilnya adalah 5. Karena di sini negatif kali negatif hasilnya positif, maka 3 ditambah 2 hasilnya 5. Maka di sini 5Y. Lalu 2Z ini kan sudah sama, ini kita coret. Oh ya, kenapa di sini min tadi? Karena tadi ini Z, 2Z ini sudah sama, di sini juga sudah sama, makanya dia sudah sama. Nah, tandanya juga ini sudah sama, maka di sini hasilnya minus. Oke, lanjut. 2 dikurang 10 hasilnya min 8. Nah, kita di sini sudah menemukan persamaan 5. Lalu, sekarang kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Kita eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Kita masukkan nih, persamaan 4 tadi itu kan yang ini. Persamaan 4 yang ini, kita masukkan nih. 5X dikurang 3Y sama dengan 8. Kita masukkan persamaan 5, yaitu yang ini. Yaitu 3X ditambah 5Y sama dengan min 8. Nah, sekarang kita tinggal eliminasi. Di sini kalian terserah pilih mau yang mana. Di sini saya pilih yang 5 dan min 3. Sekarang tinggal dibalik saja jadi min 3 dan 5. Nah, min 3 dikali 5X hasilnya adalah min 15X. Lalu minus 3Y dikali 3Y hasilnya adalah 9Y. Sama dengan min 3 dikali 8 hasilnya min 24. Sekarang yang bagian bawah, 5 dikali min 3X hasilnya min 15X. Ditambah 5 dikali 5 hasilnya adalah 25Y. Sama dengan 5 dikali min 8. 5 dikali min 8 hasilnya adalah 40Y. Minus 40, maaf. Maksudnya minus 40. Nah, sekarang kita eliminasi. Nah, eliminasi ini pakai yang plus atau minus. Di sini kita dapat mengetahui bahwa di sini kan di 15 ini, kalau di sini sekarang kita dalam mencari Y, 15 ini sama, tandanya juga sama. Maka kalau sama tanda sama, makanya negatif. Lalu tinggal nih kita kurang saja. 9 dikurang 25 hasilnya adalah min 16Y. Utang 9, bayarnya 25. Nah, hasilnya min 16Y. Sama dengan min 24 dikurang 40 hasilnya 16. Y sama dengan 16 per min 16. Y sama dengan min 1. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan min 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. 5X. Di sini saya memakai persamaan 4. 5X dikurang 3 min 1. Min 1 ini dari mana? Nah, Y tadi itu, Y yang ini diganti dengan min 1 karena kita sudah temukannya. Kita sudah temukan yang ini. Jadi tinggal diganti saja. Sama dengan 8. Nah, 5X ditambah min 3 dikali min 1 hasilnya adalah 3 sama dengan 8. Nah, 5
X sama dengan 8 dikurang 3. 5X sama dengan 8 kurang 3 hasilnya adalah 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. Maka X sama dengan 5/5. X sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari Z-nya. Jadi, kalian kembali lagi ke soal. Di sini saya pilih soal yang pertama, persamaan satunya. Itu yang persamaan satu, yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 2. Nah, lalu X yang ini kita gantikan dengan 1, lalu Y yang ini kita gantikan dengan minus 1. Jadinya adalah X nya adalah 1 ditambah 3 dalam kurung min 1 kurung tambah 2Z sama dengan 2. Lalu sekarang di sini kita lanjut 1 dikurang 3 ditambah 2Z sama dengan 2. Nah, kenapa di sini min? Karena hasil dari plus 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. Jadi kita tulis lagi 2Z sama dengan 2. Nah, kita hitung yang ini. 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 2. Nah, dari min 2 itu kita pindahkan jadi plus. Jadinya plus 2. Maka 2Z sama dengan 2 tambah 2, 4. Nah, Z sama dengan 4 dibagi 2. Z sama dengan 2. Maka kita dapat mengetahui bahwa X-nya kita bisa mengetahui bahwa X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya adalah 2. Oke. Nah, belum selesai teman-teman. Kita harus mencari yang ini, soal yang ini. Maka nilai dari 2X dikurang 3Y ditambah 5Z adalah titik-titik. Jadi 2X-nya itu, kita tulis ulang soalnya ya, 2X dikurang 3Y ditambah 5Z sama dengan 2. 2X-nya ini kita gantikan dengan 1 minus 3. Y-nya ini kita gantikan dengan min 1, lalu plus 5. Z-nya ini kita gantikan dengan 2. Maka 2 dikali 1, 2 ditambah 3 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 15. Jadi hasil dari soal nomor 2 ini yaitu diberikan persamaan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 2, 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5, 3X dikurang 2Y dikurang Z sama dengan 3. Maka nilai dari 2X kurang 3Y ditambah 5Z adalah 15. Oke teman-teman, jadi itu tadi dia contoh soal, dan semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan sekian dari saya. Terima kasih.